Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari ini 15 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Doa dijawab oleh Allah. Doa didengar oleh Allah. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berseru berdoa kepada Tuhan, Dia akan menjawab setiap doa kita. Terbukti nyata, saya selalu berdoa sehubungan dengan kemarin kita sedang melaksanakan pesta demokrasi pemilu, dan Tuhan sudah mendengar setiap doa kita. Semua berjalan aman, lancar, damai sejahtera, tidak ada keributan, tidak ada terjadi apa-apa. Ini semua berkat Tuhan. Berkat doa kita bersama bahwa Yesus amat baik. Dia selalu mendengar doa kita. Oleh itu biar hari kita melangkah bersama Yesus, kita semakin cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Kuatkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena sebentar kita membaca dalam Markus pasal 13, akan terjadi siksaan yang sangat berat menjelang kedatangan Tuhan. Persiapkan diri kita untuk semakin akrab dengan Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 13 demikian firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku Bapa. Kuatkanlah, pimpinlah aku ya Roh Kudus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidupku, bimbing aku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku. Sebentar kami malam hari ini, sebelum kami berbangun tidur, kami butuh firman-Mu Bapa. Haleluya. Persiapkan diriku berjumpa dengan Yesus. Bawa aku di dalam kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus, tuntunlah hidupku. Bapakku Yesus, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Amin, amin. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Terima kasih Bapa, kasihanlah aku ya Allah, nurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami lapar-hauskan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin. Bentuklah hidupku Yesus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dengan setia, memberikan kekuatan buat kita semua. Karena perlu saudara tahu, nanti dunia akan kacau balau saudara. Ya, nanti firman Allah akan digenapi. Ya, tidak ada kebenaran di luar firman Allah. Jadi kita berpegang teguh kepada firman Allah. Maka tadi saya baca firman Allah semua dan puji-pujian saya kaitkan dengan firman Tuhan. Di Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari harapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus dari peraku. Wah, kalau kita dibuang sama hancur saudara. Dan kalau tidak ada Roh Kudus, hancur kita. Yang ada roh setan nanti hancur semua. Nggak mau dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tapi biar kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Apapun keadaannya saudara, ya apapun masalah yang kita hadapi, yang penting kita semua dekat dengan Tuhan. Sungguh ya, apapun masalah yang kita hadapi tidak sebanding dengan kesengsaraan yang datang. Bapak Ibu bandingkan ya, ikutin daging atau ikutin Tuhan. Kalau ikutin Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, firman Tuhan katakan bersyukur kepada Tuhan, harap selalu kepada Tuhan ya. Dan firman Allah katakan sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita punya masalah pergumulan menghujat Tuhan, lebih bagus kita evaluasi diri. Jangan-jangan kita ada dosa sama Tuhan. Jangan-jangan kita ada salah sama Tuhan. Pokoknya Tuhan maha sempurna. Jalan Tuhan sempurna. Tuhan tidak pernah salah dan tidak akan salah. Maha agung, maha mulia, maha sempurna Tuhan itu. Kita yang sering kali ikutin salah. Ikutin daging kita, ikutin suara teman, ikutin manusia-manusia yang tidak benar saudara. Manusia nggak ada kebenaran. Manusia menjadi benar kalau hidupnya sesuai firman. Saya ini tidak bisa menjadi benar kalau dia tidak hidup di dalam firman. Pendeta tidak bisa hidup dalam kebenaran tanpa firman Tuhan. Ya, banyak pendeta palsu bisa terjadi kalau hidupnya. Tuh contohnya ada pendeta palsu yang ada membunuh orang tuh tempo hari tahun lalu tuh saya dengar berita televisi. Malah ketangkep karena membunuh lagi 2 orang. Itu pendeta. Duh, kalau itu pendeta kan boleh itu, berarti pendeta palsu itu. Ada kan masuk TV itu. Ya, oleh ketua mari
jatuh di dalam dosa, ada yang berzina, berselingkuh, ya, terus murtad. Apa itu saudara? Nggak benar soal hidup dia tidak hidup di dalam kebenaran firman dan berlaku firman Tuhan. Banyak orang murtad saudara, banyak orang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu bersama saya tetap setia sama Tuhan, berpegang teguh kepada firman Allah. Ya, seperti firman Allah katakan, jangan hatiku tahir, jadikan hatiku tahir. Kita minta sama Tuhan, hati kita kudus di hadapan Allah. Menjadi kudus kalau hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 12 tadi Mazmur 51. Dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Selalu diperbarui. Roh yang teguh firman Allah, Roh Kudus. Kalau kita rajin baca Alkitab tiap hari, maka saya katakan baca firman pagi malam. Itu pun kalau kita tidak konsisten, iblis masuk saudara. Berdosa kita. 1 Petrus 5:8. Kita berjagalah karena iblis seperti si kamu mau mencari siapa yang bisa ditelan. Kalau saya minta kekuatan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak kuat saya sudah. Tanpa Roh Kudus tidak ada pun seorang pun yang punya kuat kekuatan gagah. Sakaria 4 ayat 6, bukan kuat gagah manusia, tapi dengan rohmu yang teguh. Siapa yang bisa lawan roh Tuhan? Siapa yang melawan Tuhan? Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kalaunya? Maka pentingnya kita selalu berdekatan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, seperti di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Orang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, itu menjadi satu roh. Maka pentingnya kita selalu mengikatkan diri sama Tuhan, mendekatkan bersekutu dengan Tuhan melalui doa, pujian, baca firman Tuhan, jauh dari dosa. Ini 1 Korintus 6 ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya seperti malam hari ini, Bapak Ibu bersama saya, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh hati kita, ya, dengan dia. Siapa? Firman Allah. Hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita hari-hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Saya membaca sekarang malam hari Markus 13 ayat 14-23. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nanti akan terjadi antikris. Pembinasa keji siapa itu? Iblis, sudah pembinasa keji. Orang fasik. Bukti nyata nanti menjelang kedatangan Tuhan, banyak antikris, kesulitan terjadi sudah. Dan itu sudah digenapi dengan firman Allah, ya. Maka Yesus dia ngomong, ya, pembinasa keji itu si iblis sudah ada dalam Alkitab di Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbagilah orang dia aniaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya saudara, berbagilah kamu jika karena kamu dicelai dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, ini sudah firman Allah dikenapi, sudah tertulis nanti pembinasa keji, ya, orang fasik, orang jahat, antikris akan terjadi. Orang Kristen bisa dibunuh, bisa terjadi. Contoh Stefanus, ya, sudah dibunuh, dilempar dengan batu. Dulu Rasul Paulus waktu menjadi Saul pergi ke Damsyik untuk membinasakan orang Kristen. Untuk Rasul Paulus waktu dulu awalnya Saul itu antikris dulu, tapi dijamah sama Tuhan menjadi hamba Tuhan dipakai luar biasa. Saat ini banyak antikris sudah terjadi. So. Maka penting kita mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Terus berikutnya, orang yang sedang pergian keperanginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu daripadanya. Orang nanti akan terjadi kesulitan. Jangan turun, artinya turun rohani, tapi kita naik terus. Maka pentingnya persiapkan diri kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Ayat 16, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini ladang bicara dunia. Sudah. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan mengambil pakaian kehidupan yang lama, tapi menggunakan pakaian yang baru di dalam Kristus. Jubah yang baru ada di dalam firman dan Roh Kudus. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Sudah masih akan terjadi masa-masa kesukaran. Terus baca selanjutnya ayat 17. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Yang jelas saudara, ya, kalau terjadi masa-masa kesukaran, antikris, pembunuhan, kasihani ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi arti rohani, saya mau terangkan dari dua arti. Arti sejarah, ini bisa terjadi fakta kenyataannya, tapi dalam arti rohani, mari ibu bicara gereja Tuhan. Supaya kita jangan, saudara, yang menyusukan bayi artinya arti kekristenan yang masih bayi, saudara. Tidak bertumbuh secara dewasa. Nanti akan celaka ibu yang sedang hamil, yang menyusukan bayi artinya gereja Tuhan yang masih bayi, tidak dewasa.
Firman Allah harus dewasa seperti di dalam Efesus, ya. Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari kita makin dewasa, jangan seperti orang Kristen sebagai bayi, tapi dewasa. Terus berikutnya buktinya ada 18 dikaitkan ini. Yesus ini berkata, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi masa dingin. Musim dingin akan terjadi kekristenan yang dingin, saudara. Yang udah dingin nggak bisa apa-apa, saudara. Saya sendiri waktu di Israel, kalau sudah temperatur -10, kalau Tuhan tidak izinkan saya hidup, saya mati, saya di Gunung Sinai. Tidak bisa apa-apa, dingin, tidak bisa apa-apa, saudara. Terlalu dingin sampai saya lapis 7 lapis. Demikian kalau dingin rohani di sini. Berdoa bagi mereka yang dingin rohani. Bangkit kita. Berdoa membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena berikutnya ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan teringat. Ayat 19 terjadi dari ayat 14 sampai 18. Pembinasa keji terjadi, ya. Ibu-ibu yang hamil. Ini Kristen-Kristen yang belum rohani, ya. Kristen-Kristen yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Oleh itu bertobat, yang ada di ladang, yang mikirin dunia-dunia. Ini kan makanya 19 terjadi dari 18 supaya banyak berdoa, berkumul karib dengan Tuhan, berkaul karib dengan Tuhan. Kekristenan kita harus kita tingkatkan. Kristen, Christ, ada Kristus. Pengikut Kristus sebagai domba-domba. Kristen itu sebetulnya kalau dikaitkan dengan Yohanes pasal 10, orang Kristen adalah sebagai domba-domba yang selalu mengikut Kristen, mengikut Kristus. Karena dikatakan Yohanes 10 ayat 27, ya ini Kristen seperti ini harusnya. Yohanes 10 27, domba-domba kuku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, ini Kristen, mengikut aku, mengikut Kristus, menjadi domba-dombanya Tuhan, yaitu mendengar selalu, rajin baca firman Allah, rajin menjadi pelaku firman Allah. Dikatakan berdoa harus lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tidak akan terjadi siksaan. Ayat 20, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala hidup tidak akan ada selamat. Coba, tidak yang selamat ini Yesus yang ngomong, ya. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat. Mari kita adalah orang yang pilih Tuhan. Kedatangan sudah sangat dekat ini, ya. Supaya kita makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Bukan percaya kepada Mesias palsu. Orang Kristen berpegang teguh hanya kepada Yesus Kristus. Mesias asli itulah Kristus Tuhan Yesus. Ayat 22, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Orang pilihan kalau tidak berlandaskan firman Allah, termasuk pendeta sudah dipilih Tuhan, orang Kristen sudah dipilih Tuhan, kalau tidak hidup selalu berfirman Allah, berpegang kepada firman Allah, nanti akan jatuh, saudara. Seperti contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kan dipilih sama Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, tapi jatuh karena ikutin suara iblis, tidak ikutin suara Tuhan, tidak ikuti firman Tuhan. Ayat 33 yang terakhir, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini. Ini firman Allah sudah dikatakan loh, ya. Saya sudah menyiapkan firman. Mari kita banyak berdoa, berjaga dan berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Sudah tidak lama lagi. Karena firman Allah katakan ini, ya, 2 Timotius 3:1, ketahuilah bahwa pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Allah sudah dinyatakan. Malam hari ini saya sudah katakan ini. Kamis malam 15 Februari akan terjadi masa yang sukar. Maka firman Allah katakan berjaga dan berdoalah. Minta pimpinan Roh Kudus kan menuntun kita. Supaya kita tidak dikuasai oleh daging, tapi dikuasai firman Allah dan Roh Kudus, menjadi pelaku firman. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita, supaya kita tetap teguh, tegak berdiri di dalam kebenaran firman Allah. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, terjadi ribut keras datang,
Seperti tadi kita baca dalam Markus 13 ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini. Oleh itu mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita berjaga dan berdoa makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih kepada Yesus. Kalau pemilu saya senang sekali sudah berlangsung dengan aman, damai, sejahtera. Nanti kita tunggu hasil keputusan dari KPU. Kita bawa di dalam doa supaya makin hari dengan ketentuan presiden terpilih, supaya makin hari saya semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Berita Injil makin digiatkan, saudara, karena kerinduan supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Yesus. Dan segera kita menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi ini, menyambut hari yang besar. Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.